Majelis KJPU Jemaat Bersari mengucapkan selamat pagi, selamat datang, dan selamat kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh segenap majelis KJPU Jemaat Bersari mengucapkan selamat pagi, selamat datang, dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Saudari Mariati Yunisa Baun dengan menggunakan liturgi khusus BMGJ. Untuk petugas kolektan, tim SPKP 2 yaitu Ibu Sari, Ibu Ati, Ibu Jumiati Bambang. Untuk warta yang pertama yaitu akan dilayani pemberkatan pernikahan suci atas diri Saudara Yosua Ivan Pradana, putra Bapak Modowo Edi dan Ibu Hurma Selain, dengan Saudari Teresia Risyau Ratnayanti, putri Bapak Martinus Widianto dan Ibu Francisca Sri Rahayu dari Gereja Kristus Raja Semesta Alam. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 November tahun 2023 pukul 7:30 pagi waktu Indonesia bagian Barat di GKJ TAU Jemaat Bersari dan akan dilayani oleh majelis dan pendeta Julia Nawangsi dan Romo Wangidi. Mohon dukungan doa dari warga jemaat supaya pemberkataan pernikahan ini dapat berjalan dengan lancar, dan dipersilahkan bagi warga jemaat untuk hadir dan turut menjadi saksi pernikahan Saudara Yosua dan Saudari Teresia. Terima kasih. Untuk warta yang kedua yaitu ibadah PA dan Anjang Sana Jemaat GKJPU Jemaat Bersari akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 November tahun 2023 pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, tempat keluarga Ibu Julia RT 05. Untuk pemimpin PA yaitu Diaken Kristianto, untuk pujian dan doa yaitu Penatua Dwirianto. Dimohon kehadiran dari seluruh warga jemaat dan mohon dukungan doanya. Untuk warta yang ketiga yaitu dalam rangka memperingati HUT BMGJ yang ke-47 akan dilaksanakan pada hari ini Minggu tanggal 12 November tahun 2023 akan ada tambahan 1 kantong persembahan yang akan diedarkan oleh majelis. Dana ini digunakan untuk mendukung pelayanan BMGJ. Mohon dukungan dan partisipasi dari warga jemaat. Yang keempat yaitu ibadah Minggu tanggal 19 November tahun 2023 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Sudiono dengan menggunakan KPK BMGJ. Untuk petugas kolektan yaitu tim SPKP R1 yaitu Saudari Wahyu, Saudari Oktaria, Saudari Dewi Saraswati. Untuk somidir yaitu tim somidir 3, Saudara Jantik, Saudara Madan, dan Saudara Kristi. Untuk petugas multimedia yaitu petugas 1 yaitu Saudara Heri. Kita akan masuk dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kembali kami menghadap kehadiran ya Tuhan. Kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sehingga sampai saat ini kami dalam keadaan yang baik. Bapa yang Maha Kasih, jika sebentar lagi kami akan memulai ibadah Minggu, kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Engkau berkati kami jemaat, majelis maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati sehingga pada saat ini kami dapat melakukan ibadah dengan baik dan lancar.
Engkau berkati juga Tuhan semua petugas dari songwriter, multimedia maupun petugas persembahan, dan Engkau juga berkati sehingga kami dapat melayani Engkau dengan sepenuh hati kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang dikatakannya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan jalannya ibadah ini Bapa, dari awal hingga akhir nanti hanya dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat kami undang balik berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pembukaan dari KJ 292, bait yang pertama dan kedua, Tabuh Genda. Umat Tuhan, marilah kita mengambil saat hening sejenak. Ibadah minggu ini kami lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus bagi saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Dalam rangka merayakan HUT ke-47 Badan Musyawarah Gereja-Gereja Jawa atau BMGJ, maka Sinode GKJTU dan Sinode GKJW menetapkan tema HUT tahun ini ialah merawat kebersamaan. Maka itu, marilah kita ada dalam persekutuan bersama sebagai saudara dalam Tuhan. Kidung Jemaat 249, Serikat Persaudaraan bait 1 dan 2. Tuhan
pasal 22 ayatnya yang ke-37 hingga 40 memuat hukum Tuhan. Begini firman. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini ialah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Maka itu, marilah kita merendahkan diri dan mengaku segala dosa dan perbuatan kita di hadapan Tuhan dengan penuh kesadaran, dengan penuh kejujuran, dan dengan penuh penyesalan. Saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk berdoa secara pribadi, dan saya akan menutupnya dalam doa juga. Mari kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah kami mengaku segala dosa-dosa kami, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Kami menaikkan doa kami secara pribadi dan sebagai umat-Mu di tempat ini. Mari Tuhan, dengarlah seruan umat-Mu ini. Amin. Jemaat Tuhan, saya jemput untuk bangkit berdiri. Allah telah mengampuni dan memberikan kita anugerahnya seperti yang tertulis dalam kitab Bilangan pasal 14 ayatnya yang ke-20. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaan-Mu. Demikian berita anugerah. Jemaat Tuhan, mari kita saling memberi salam damai dengan saling berjabat tangan, oleh karena Allah telah memberikan anugerahnya atas kita sekalian. Kita angkat pujian Kidung Jemaat 39, Ku diberi belas kasihan, bait 1 dan 2. Yeah.
Bapak Ibu dan Saudara, mari kita masuk dalam doa epiklesis dalam pelayanan firman Tuhan. Bapa di surga, Engkaulah Allah yang penuh rahmat dan kasih sayang. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami hendak membaca, mendengar, dan melakukan firman-Mu. Tolonglah kami, karena demikianlah kami siap untuk melakukannya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan melalui tema hari ulang tahun PNGJ dengan tema merawat kebersamaan. Bacaan firman Tuhan yang pertama terambil di dalam kitab Amos, pasalnya yang kelima, ayat 18 sampai 24. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seseorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia. Dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memangut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam, kabut, dan tidak bercahaya? Aku membenci menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan yang kedua di dalam liturgi hari ulang tahun BNGJ terambil di dalam Tesalonika 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Kedatangan Tuhan. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Tuhan memberkati. Inilah permulaan Injil Kristus. Haleluya.
saja untuk berdiri. Bacaan ketiga dalam liturgi HUT Badan Musyawarah Gereja-Gereja Jawa terambil dari Kitab Matius 25 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelita dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 diantaranya bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, kami tidak cukup untuk kami dan untukmu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruangan perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenali kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Jemaat dipersilakan dulu. Shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Salam jumpa lagi. Jemaat Tuhan yang terkasih, banyak orang mengatakan bahwa penantian dalam ketidakpastian ialah suatu hal yang berat. Saya kira kita semua setuju dengan pernyataan tersebut. Ketidaksabaran manusia yang menjadi faktor paling berpengaruh ketika ada dalam penantian tersebut. Tak jarang kita akan menjadi kesal dan marah ketika sesuatu atau seseorang yang kita tunggu itu tak kunjung datang. Apalagi kalau dalam pertemuan itu kita sudah membuat janji. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya kira kita semua pernah merasakan hal ini, atau bahkan kita sendiri yang mempraktekkan hal ini. Sebab itu, menunggu adalah bagian yang tak pernah terpisahkan dari kehidupan manusia. Sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, kita pun adalah orang-orang yang sedang berada dalam penantian. Artinya, kita sedang menantikan sesuatu, atau kita sedang menunggu seseorang yang akan datang. Yang menjadi pertanyaannya, kita sebagai orang Kristen sedang menanti atau menunggu siapa, dan apa yang kita nantikan, dan apa yang kita tunggu? Jawabannya, tentu kita sedang menanti Yesus Kristus, Sang Tuhan, yang akan datang kembali
kembali sebagai hakim yang adil untuk kedua kalinya. Dalam pemahaman teologi sendiri, hal ini disebut parousia. Parousia dipahami sebagai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Inilah yang sedang kita nantikan sebagai orang percaya, sebagai orang percaya yang percaya kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita masuk lebih jauh untuk memahami tema perenungan kita pada pagi hari ini, yang saya beri tema dengan persekutuan yang merawat kebersamaan dalam penantian kedatangan hari Tuhan. Saya akan membacakan sebuah ilustrasi untuk kita semua. Bertahun-tahun yang silam, seorang pemuda dengan kekasihnya datang ke pantai di malam hari untuk saling berpisah. Sang pemuda hendak berlayar ke negeri yang jauh di seberang laut dan mengadu nasib. Mereka melakukan pembicaraan yang banyak, dan salah satunya mereka saling berjanji untuk saling setia menanti. Setelah saling berjanji, mereka mengucapkan salam perpisahan untuk terakhir kalinya. Sang pemuda naik ke kapal dan berlayar di tengah gelapnya malam. Keesokan malamnya, sesuai dengan janji sang gadis, ia datang ke pantai itu. Ia berdiri di sisi api unggun yang ia nyalakan, dan ia juga menyanyikan sebuah lagu yang sering mereka nyanyikan bersama-sama. Malam demi malam, ia memegang janjinya. Bulan-bulan pun telah berlalu. Tahun-tahun pun juga demikian. Di setiap malam, ia berdiri di samping api unggun dan menyanyikan lagu mereka. Sampai pada akhirnya teman-temannya menasihatinya agar ia berhenti datang ke pantai dan mencari orang lain. Mereka mengatakan bahwa tentulah sang pemuda telah lupa akan janjinya dan tidak akan pernah kembali. Tetapi sang gadis memiliki keyakinan pada kekasihnya. Jumlah tahun yang banyak telah mengukir jejaknya di wajah dan rambut sang wanita. Akan tetapi kekasihnya pun tak kunjung datang. Hingga tiba di suatu malam, bahwa ia harus setia dalam menunggu. Api telah meredup karena tertiup angin pantai, dan ia pun mengumpulkan kayu bakar sekali lagi. Ia menyanyikan kembali lagu yang dinyanyikan ribuan kali. Ketika ia hendak pulang ke rumah, ia mendengar suara dayuan kapal dari kejauhan. Mungkin seorang nelayan yang pulang malam. Tapi pengharapan cinta wanita itu membuatnya gigih. Ia menyalakan apinya sekali lagi dan dia bernyanyi lagi untuk kesekian kalinya. Hingga kapal itu semakin mendekat dan muncullah pemuda tersebut. Pemuda ini juga sudah tua. Dia datang dan dia berkata kepada kekasihnya, "Aku tahu engkau dengan siap sedia. Marilah kita pergi ke rumah indah yang telah kubangun untuk di seberang sana." Jemaat Tuhan yang terkasih, sang wanita menanti dengan siap sedia karena ia melakukan apa yang diinginkan. Sebagai orang Kristen, kita juga sedang menantikan kekasih kita, yaitu Tuhan. Dalam penantian itu dibutuhkan lebih dari sekedar penantian yang pasif, yaitu sebuah kesiapsediaan. Untuk dapat siap sedia, kita harus tahu apa yang Ia inginkan ketika Ia mendapati kita sebagai satu persekutuan orang percaya dan berpengharapan. Dengan begitu, kita harus lebih dahulu mengenal Dia. Jemaat Tuhan yang terkasih, kitab Amos ditulis dan dituju kepada bangsa Israel sebagai ungkapan
kemerosotan iman dan moral bangsa Israel pada saat itu, yang mana bisa dilihat dari penindasan terhadap orang-orang miskin dan penyebaran berhala. Lalu dalam bacaan yang kedua, surat Paulus yang pertama ditulis dan dituju kepada jemaat di Tesalonika untuk memberi dorongan dan keteguhan kepada jemaat-jemaat yang ada di daerah itu. Dan yang terakhir, bacaan kita yang ketiga, Injil Matius, seperti yang sudah kita ketahui bahwa Injil ini ditulis dan dituju kepada orang percaya dengan latar belakangnya bangsa Yahudi untuk memperlihatkan penggerapan nubuat-nubuat perjanjian lama mengenai Mesias. Jemaat Tuhan yang terkasih, jika kita lihat secara luas, ketiga bacaan kita hari ini sama-sama berbicara tentang hari kedatangan Tuhan. Mari sama-sama kita melihat ketiga bacaan kita. Dalam perikop bacaan yang pertama, Nabi Amos menegur jemaat yang hidup dalam kemunafikan beribadah. Jemaat pada saat itu hanya mempraktikkan ibadah sebagai ritual, tetapi tidak memperhatikan perilaku mereka sehari-hari. Mereka melakukan ibadah, tapi juga berlaku jahat terhadap sesama mereka. Apa yang mereka lakukan dalam kehidupan saling bertolak belakang dengan apa yang Tuhan inginkan. Amos ingin umat pilihan Tuhan untuk selalu hidup dalam keadilan dan kebenaran, dalam menantikan hari kedatangan Tuhan, dalam kesempurnaan kerajaannya. Untuk itu, kemunafikan dan kefasikan harus dibuang dari kehidupan mereka. Tuhan tidak suka dinantikan dan disambut dengan kemeriahan ibadah dan korban palsu yang tidak perlu. Tuhan menghendaki penantian dan sambutan dengan sikap dan perilaku adil dan kebenaran. Sedangkan pada bacaan kedua, dalam menantikan hari kedatangan Tuhan, Rasul Paulus menasihati jemaat Tesalonika untuk memperkuat persekutuan dengan saling menghibur dan saling menguatkan satu sama lain, supaya mereka teguh dalam pengharapan, supaya mereka tidak larut dalam sukacita. Paulus ingin agar kebiasaan atau tradisi non-orang Kristen yang tidak mempunyai pengharapan saat terjadi kematian tidak diikuti oleh orang-orang Tesalonika. Sebagai orang percaya, kita yakin bahwa kematian fisik itu hanya bersifat sementara, karena Tuhan yang mati akan bangkit pula, dan bahwa mereka yang sudah meninggal telah bersama dengannya. Jemaat Tuhan yang terkasih, perumpamaan yang digunakan Tuhan Yesus dalam bacaan ketiga pada Injil Matius merupakan peringatan bagi murid-muridnya untuk senantiasa berjaga-jaga, selalu siap sedia dalam menyambut kedatangan kerajaan Allah. Kesempurnaan kerajaan Allah atas dunia akan terjadi saat kedatangan Tuhan tersebut. Kisah perumpamaan dalam perikop ini diangkat dari tradisi atau budaya tentang perkawinan yang sangat berkaitan dengan jemaat. Dalam tradisi perkawinan ini ada 10 gadis yang menyambut mempelai pria yang terjadi pada malam hari, sehingga 10 gadis tersebut harus menggunakan pelita untuk menyambut kedatangannya. Pelita ini sebagai penerang dan penghormatan untuk merayakan kedatangan mempelai pria. Akan tetapi, dalam perumpamaannya ternyata mempelai laki-laki lama datang hingga larut malam. Yang lebih buruknya lagi,
5 gadis di antara mereka itu bodoh karena tidak menyiapkan minyak cadangan. 5 gadis bodoh itu meminta minyak kepada 5 gadis lain yang bijak, yang menyiapkan minyak cadangan mereka. Karena diperkirakan minyak cadangan itu tidak akan mencukupi semuanya, maka 5 gadis bodoh itu tidak mendapatkan minyak untuk pelita mereka. Karena itu mereka harus pergi untuk membeli minyak. Ketika mereka pergi, mempelai pria beserta semua rombongan masuk ke dalam rumah mempelai wanita dan menutup pintunya, sehingga 5 gadis bodoh itu tidak bisa masuk ke rumah pesta perkawinan. Dari perumpamaan ini, Tuhan mengingatkan kepada muridnya supaya berjaga-jaga dalam menyambut kedatangannya yang kedua. Sebab saat kedatangannya tidak bisa diketahui oleh mereka. Cerita itu mengingatkan mereka untuk tidak lengah dan ceroboh, melainkan harus bijak dalam menjalani hidup pada masa penantian kedatangannya. Jemaat Tuhan yang terkasih, dari ketiga bacaan ini ada 3 poin yang akan kita pelajari sebagai satu persekutuan orang Kristen yang merawat kebersamaan dalam penantian kedatangan hari Tuhan. Yang pertama, menjadi persekutuan yang menjalankan ibadah dan perilaku yang baik. Yang pertama, menjadi persekutuan yang menjalankan ibadah dan perilaku yang baik. Artinya kita sebagai sebuah persekutuan, kita tidak hanya memahami bahwa ibadah hanyalah sebatas ritual atau rutinitas, tapi kita juga harus menekankan pada tindakan kita sehari-hari yang baik seperti keadilan dan kebenaran. Keadilan dan kebenaran menjadi sebuah ajakan yang mencerminkan ibadah orang-orang Israel dalam penantian akan kedatangan hari Tuhan, hingga menjadi sebuah penegasan untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang kedua, menjadi persekutuan yang terus dalam berpengharapan. Menjadi persekutuan yang terus dalam berpengharapan. Seperti bacaan kedua kita dinasehati untuk menanti dengan penuh pengharapan. Pengharapan menjadi sebuah sumber kekuatan untuk mengatasi segala masalah dalam masa penantian tersebut. Kesusahan maupun kesukaran hanyalah bersifat sementara yang akan diganti dengan sukacita. Harapan dan keyakinan yang teguh akan membuat kita dapat bertahan dalam penderitaan yang kita hadapi dalam penantian. Dan poin yang ketiga, atau poin yang terakhir, menjadi persekutuan yang siap sedia. Menjadi persekutuan yang siap sedia. Pada ayat yang ke-13 dalam bacaan kita, tepatnya di Injil Matius, menegaskan dengan keras tentang hal ini. Gadis-gadis yang bodoh lalai dalam mempersiapkan dirinya dengan baik sehingga mereka gagal menyambut kedatangan mempelai pria. Sebaliknya, gadis-gadis bijaksana yang telah bersiap dalam segala kemungkinan berhasil menyambut mempelai pria. Begitupun dengan kita. Kita sebagai pribadi mampu bersekutu sebagai seorang Kristen. Kita harus menyiapkan diri kita sebaik-baiknya dalam penantian ini. Kesetiaan dalam berjaga-jaga menjadi pertanggungjawaban kita dalam menyambut kerajaan Allah dan karya penyelamatan Allah yang dianugerahkan kepada kita. Menanti memang bukan hal yang mudah, apalagi jika tidak diketahui dengan pasti hari, tanggal, bahkan tahun terjadinya. Maka seringkali masa penantian tersebut merupakan cobaan yang begitu berat dan banyak orang gagal dalam masa tersebut.
percaya yang diberikan penguatan, bahkan cara-cara pasti tentang bagaimana harus bersikap dalam penantian. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam rangka memperingati HUT ke-47 Badan Musyawarah Gereja-Gereja Jawa atau BMGJ, sebagai suatu persekutuan, marilah kita menjadi persekutuan yang bersama-sama merawat kebersamaan. Marilah kita terus ada dalam pelayanan dan kesaksian sebagai perwujudan keesaan gereja. Hidup dalam persekutuan yang benar, adil, berpengharapan, dan bijak, sama seperti nasihat Tuhan bagi murid-muridnya. Amin. Mari kita sama-sama ada dalam saat itu bersama. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, untuk firman-Mu yang Kau berikan bagi kami. Kiranya firman-Mu ini boleh bertumbuh dalam kehidupan kami. Mari Engkau terus mempersatukan kami sebagai satu persekutuan dalam persaudaraan Tuhan. Mari Engkau terus bersama dengan kami, agar kami dapat sama-sama merawat kebersamaan kami untuk terus ada dalam kasih-Mu Tuhan. Mari Engkau terus menjadikan kami ada dalam pelayanan dan kesaksian sebagai perwujudan keesaan gereja. Hidup dalam persekutuan yang benar, adil, berpengharapan dan bijak. Kami mohon tuntunan dan berkat-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, saya jemput Pak Putri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita berkata demikian. Aku percaya pada Allah yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan batin, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita sama-sama menyiapkan diri kita untuk masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami anak-anak-Mu hingga detik ini. Bapa kami di surga, kami semua anak-anak-Mu datang tunduk di hadapan hadirat-Mu, membawa segala pergumulan kami. Mari Engkau dengarkan seruan kami. Kami percaya bahwa hanya kepadamu Engkau dapat menjawab segala dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur untuk hari ini atas umur yang Engkau berikan bagi Badan Musyawarah Gereja-Gereja Jawa sebagai satu persekutuan gereja yang kudus, yang setia, yang ada untuk bersaksi dalam keesaan gereja-Mu. Mari Engkau terus memberkati gereja yang masuk dalam
badan musyawarah ini Tuhan. Mari Engkau memberkati, Engkau melindungi segala gereja dan juga jemaat mereka. Kami percaya bahwa kami dapat merawat kebersamaan karena jemaat yang dalam keadaan sakit. Engkau memberkati mereka dalam dalam masa-masa penantian mereka untuk satu kesembuhan, penantian jemaat-jemaat dalam sekolah, pekerjaan, dalam segala hal yang mereka nantikan. Mari Engkau jawab pada waktu yang sudah Engkau tentukan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala sesuatu, untuk setiap nafas kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Kami juga tidak lupa berdoa untuk negara kami. Mari Engkau memberkati dari pimpinan paling atas hingga pimpinan paling bawah Tuhan. Engkau memberkati setiap masyarakat ya dimanapun mereka berada. Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam persembahan. Untuk itu saya memberikan kesempatan kepada majelis. Ibu Bapak, mari kita mendasari persembahan ini dengan Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Mari kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 450 dan petugas persembahan akan meninggalkan kantong koyak. Jangan
Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan atas hidup yang telah Engkau berikan dan atas sekian banyak berkat yang mungkin tidak dapat kami hitung. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mempersembahkan apa yang terbaik dari kami. Kami tahu bahwa persembahan ini mungkin secara jumlah tidaklah sebanding dengan berkat-berkat yang telah Engkau berikan. Namun kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa persembahan yang kami berikan dengan rela hati, dengan tulus ikhlas, pasti akan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami persembahkan ini semua untuk kebaikan gereja, untuk menopang setiap pelayanan-pelayanan yang ada, untuk menopang setiap program yang telah tersusun, dan tentunya untuk memperluas kerajaan. Kami serahkan pula Tuhan majelis yang mengelola persembahan ini, kiranya persembahan terkelola dengan arif dan bijaksana. Terima kasih Tuhan, doa persembahan dan syukur ini kami naikkan hanya kepada Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat tetap dalam keadaan berhidup. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita ada dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu hingga kami boleh selesai dalam ibadah kami pada hari ini. Bapa kami di surga, doa kami ini tidak sempurna, maka dengan itu kami akan menyempurnakan doa ini dengan doa yang Kau ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita undur dari ibadah hari ini dengan damai dan sukacita. Kita jalani hidup dan ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit yang selalu biru, bunga-bunga selalu mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata. Tetapi Tuhan senantiasa menjanjikan kekuatan dan kemampuan hari demi hari. Percayalah, Tuhan selalu menyertai dan memberkati. Kidung Jemaat 344, ingat akan nama Yesus baik yang kedua. Di hadapan
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Amin. Kidung Jemaat 427 kusuka menuturkan bait 1 dan 2. Mbah Min, sehat ya Mbah? Ya. Syukuran. Alun-alun Pak Ki.
foto dulu. Ya, ini Bu. Satu, dua, tiga. Hebat, yes, bagus sekali. Jangan Mas Dio. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Ya. Kenal Majelis Kajus Majelis saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan warga jemaat yang telah menyaksikan ibadah ini secara online. Kami masih mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam ibadah minggu besok tanggal 19 November 2023 yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emil Sudwiyono yang menggunakan pujian KPK PSJ. Kami juga menggunakan kehadiran dari Bapak Ibu untuk hadir dan menjadi saksi atas pernikahan saudara kami, saudara Yosua dan saudari Teresia. Biarlah jemaat juga ikut hadir dan menjadi saksi supaya pernikahan ini dapat berjalan dengan baik dan dapat berjalan dengan lancar. Dan untuk ibadah pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 pukul setengah 8 pagi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati.